قل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat waktu senggang yang telah Allah memberikan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan sore hari ini kita semua diberi kemudahan demi kemudahan berada dalam majelis yang mulia ini. Mugi-mugi majelis kita adalah majelis yang senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah ilmu, dan juga diberikan taufik dan hidayah untuk mengamalkan setiap ilmu yang berisi perintah-perintah dan juga menjauhi setiap larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala itu larang. Dan mugi-mugi kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Baik, untuk sore hari ini kita lanjut lagi tafsir surat An-Nur. Masih membahas ayat yang sama yang cukup panjang, yaitu ayat 30-31 dari surat An-Nur ini. Berisi pembahasan perintah untuk menundukkan pandangan sampai pada aturan berpakaian untuk wanita, dan juga mana saja aurat yang boleh dilihat oleh lawan jenis, diatur dalam ayat 31. Kemarin sudah kita bahas baru gambaran umum. Sekarang kita lihat pembahasan kata-kata penting dan tentang masalah menundukkan pandangan, juga tentang masalah perhiasan wanita. Monggo bisa dibaca ayat 30-31. Tafsir surah An-Nur, pandangan pertama hingga perhiasan wanita. Ayat 30-31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا
ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang bisa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Baik, kita lihat. Masih diulang lagi ayat ini karena pelajarannya itu banyak sekali. Yang pertama ayat 30. Qul, katakanlah, lil mu'minina, kepada laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfazu, dan hendaklah menjaga furujahum, kemaluan mereka, dzalika askalahum, itu lebih suci bagi mereka, innallaha khabirum bima yasnaun, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayat 30 perintah untuk laki-laki. Ayat 30-nya sekali lagi itu perintah untuk laki-laki. Kemudian wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna, hendaklah mereka menundukkan min absarihin, pandangan mereka pula, wa yahfazna furujahun, dan menjaga kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, janganlah mereka tampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang boleh tampak saja. Kecuali yang boleh tampak saja. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan hendaklah mereka turunkan jilbab mereka, kerudung mereka sampai kepada dada, sampai pada dada. Wala yubdina zinatahunna illa li buulatihin, janganlah mereka tampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka. Juga au abaihin, atau kepada ayah mereka. Au abai buulatihin, atau kepada ayah dari suami mereka. Ayah saking suami berarti apa? Ayah saking suami, mertua. Au abnaihin, atau ditampakkan kepada anak laki-laki mereka. Au abnai buulatihin, atau ditampakkan kepada anak laki-laki dari suami mereka. Misalnya dia nikah dengan suami yang sudah memiliki anak, berarti anak dari suami. Au ikhwanihin, atau ditampakkan kepada saudara laki-lakinya. Au bani ikhwanihin, ditampakkan pada anak laki-laki dari saudara laki-lakinya. Berarti apa ini? Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Kok IP? Anak laki-laki dari saudara laki-laki, keponakan. Terus au bani akhawatihin, atau anak laki-laki dari saudara perempuan. Sama, keponakan juga.
au nisaihin, ditampakkan kepada sesama perempuan, berarti sama ibu-ibu. Au ma malakat aimanuhun, atau ditampakkan pada budak yang mereka itu miliki. Awit tabi'ina ghairi awlil irbati minar rijal, atau orang yang mengikuti mereka dari laki-laki yang tidak punya lagi keinginan atau tidak punya lagi syahwat, atau ditampakkan pada anak laki-laki alladzina lam yazharu ala auratin nisa, yang belum paham aurat perempuan. Berarti boleh ibu-ibu ya, kalau di hadapan anak-anak lain, misalnya anak tetangga di dalam rumah saja, misalnya tidak sempat pakai jilbab, tidak masalah. Wala yadribna bi arjulihinna, dan janganlah mereka itu memukulkan pada kakinya perhiasan-perhiasan mereka, liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, supaya nampak perhiasan yang mereka pakai di kaki. Ada enggak perhiasan di kaki? Apa itu bentuknya? Cincin kaki juga ada? Enggak ada. Apa? Gelang? Ada. Wong Gunung Kidul juga pakai? Oh nah, ini berarti orang sugih berarti. Ini cuma yang sugih saja ini. Sampai kakinya itu bunyi-bunyi itu tek-tek. Masya Allah, ternyata emas itu bunyi di kaki. Wa tubu ilallahi jami'a, dan bertobatlah kepada Allah semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Berarti sini tadi ada perintah laki-laki itu tidak boleh mengumbar pandangan begitu saja, perempuan juga demikian. Ada perintah lagi, perempuan nutup aurat kecuali yang biasa nampak. Ya, kecuali yang biasa nampak. Apa yang biasa nampak? Ini loh pakaian ibu-ibu. Itu yang biasa nampak. Juga sebagian ulama katakan yang biasa nampak yaitu muka dan telapak tangan. Nanti ada pengertiannya. Ya, nanti ada pengertiannya. Kemudian di selanjutnya ada orang-orang khusus yang ibu-ibu boleh tampakkan, misalnya rambut kepala, karena tadi pada suami, ada pada mertua, ada pada saudara laki-laki, ada ini kepada keponakan, sampai pada ada bocah yang belum paham aurat perempuan. Baru di terakhir disebutkan perhiasan-perhiasan juga, misalnya pada kaki. Nah itu juga tidak ditampakkan. Lalu disebutkan terakhir, bertobatlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu itu beruntung. Saya jelaskan dulu, ada kosakata di sini. Ini bahasa Arab soalnya. Saya baca dulu. Yaghdudna atau yaguddu. Dalam ayat itu adalah perintah. Ini adalah perintah untuk menundukkan pandangan. Perintah untuk menundukkan pandangan. Terus wala yubdina, dalam ayat tadi maksudnya tidak menampakkan, yaitu perhiasan-perhiasannya. Terus waliyadribna, hendaklah menutupi. Bi khumurihinna, khumur di sini adalah bentuk jamak dari kata khimar, yaitu tudung atau tutup kepala wanita. Jadi hendaklah penutup kepala itu diturunkan sampai nutupi dada. Ya, jadi lebih lebar itu lebih bagus. Terus juyubihin, tutupi dada. Dada di sini bukan yang dimaksud di sini adalah saku, karena jaib dalam bahasa Arab itu artinya saku, namun bukan di sini maksudnya. Libu'ulatihinna, pada suami. Jadi aurat tadi boleh nampak pada suami. Kemarin telah kita bahas, sebelumnya telah kita bahas, aurat ibu-ibu pada suami tidak dibatasi, beda dengan mahramnya. Kemudian ghairi ulil irba, yang tidak punya syahwat. Oh maaf, itu ya, yang tidak punya syahwat pada wanita. Artinya ada laki-laki yang tidak punya ketertarikan lagi pada wanita. Contohnya siapa kalau gitu? Laki-laki yang tidak punya ketertarikan pada wanita. Sinten? Simba. Simba nggak tertarik lagi, betul? Misalnya.
Iya, nggak punya nafsu lagi ya, berarti simbah ini. Terus awitifli, anak-anak, yaitu tadi yang tidak paham aurat wanita, maka itu baru boleh ditampakkan. Nanti penjelasannya, rinciannya pada pertemuan berikut masing-masing tadi, masing-masing orang. Sekarang kita lihat dulu alasan menundukkan pandangan dari wanita. Nah, ini sebenarnya bahasannya untuk bapak-bapak. Namun saya bahas gak apa-apa. Biar nanti ibu-ibu ngomong pada suaminya di rumah. Mas, ini matamu itu dijaga. Niki lo dalile, niki lo mas. Nah, itu. Di sini. Nah, sebenarnya harus bapak-bapak ini saya ngomong langsung ini. Ini bapak-bapaknya cuma sedikit di sana, cuma dihitung jari aja bisa situ. Namun ini untuk bapak-bapak ini. Ya, jadi pulang itu beritahu nih, iki lo mas, moco iki lo. Ya, biar matanya itu dijaga. Ya, jangan lihat perempuan terus padahal aku lebih ayu daripada cewek-cewek luar. Nah, bilang gitu. Walaupun sudah keriput. Ya tambah. Baik, coba kita lihat dulu. Ya. Alasan menundukkan pandangan dari wanita. Berikut ini beberapa dalil sebagai peringatan yang menunjukkan akan bahayanya pandangan yang tidak bisa dijaga, apalagi melihat gambar wanita yang tak layak dipandang, lebih-lebih telanjang. 1. Wanita itu hiasan dunia terdepan. Baik, sekarang kita lihat dulu. Kenapa ini diingatkan, apalagi di zaman ini? Buka apapun ya, di dalam rumah saja. Ya, laki-laki itu bisa buat macam-macam. Mulai dari televisi. Apa di dalam televisi semuanya nutup aurat? Iklan-iklan itu? Hah? Apa iklan-iklannya ngangge jilbab lebar, terus ada yang pakai penutup wajah gitu ada? Ya? Ada enggak? Orang nutup aurat? Ngoten? Ya Allah. Bukan aurat kan? Ada yang pakai baju-baju seksi. Namun kan suami di rumah kan nyetel itu juga kan? Nah, itu bandingkan dengan ibu-ibu. Coba lihat ini loh, Dek. Di TV ini kayak ayu-ayu loh. Coba kamu pakaianmu seperti ini. Maka karena memandang itu, akhirnya dibanding-bandingkan dengan istri. Waduh, istriku kok ireng ya neng TV ku ayu banget putih. Mulus lagi. Nggak jerawatan, nggak keriput, dan seterusnya, mulus banget. Pernah nggak suami bilang kayak gitu? Oh enggak, alhamdulillah. Suaminya setia sekali ya. Namun ada yang kayak gitu penilaiannya. Nah, disebutkan pertama, kenapa laki-laki itu wajib untuk menundukkan pandangan dari gambar-gambar atau tayangan seperti itu. Yang pertama, ingat, wanita itu hiasan dunia terdepan. Apa maksudnya? Kita lihat ayatnya, surat Ali Imran ayat 14. Monggo. Allah Ta'ala berfirman, Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanaatiri wal qanaatiri al-muqattarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mataa'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Terus di bawahnya, lihatlah. Lihatlah, Allah memulai dengan menyebut wanita sebelum kenikmatan dunia lainnya, menunjukkan bahwa godaan wanita memang sungguh dahsyat. Oleh karena itu, para ulama menyatakan 4 harta yang disebutkan dalam ayat setiap kalangan akan menyukainya. Untuk emas dan perak akan dijadikan harta istimewa untuk para pedagang. Untuk kuda akan dijadikan harta tunggangan oleh para raja. Untuk ternak akan dijadikan harta piaraan oleh orang-orang di lembah. Untuk ladang akan dijadikan harta bercocok tanam bagi orang-orang biasa. Setiap golongan akan digoda dengan harta-harta tadi.
Adapun wanita dan anak-anak akan menaklukkan setiap golongan, pedagang, raja, peternak, dan petani tadi. Oleh karenanya, Paulus rahimahullah menyatakan, laisa yakunul insanu fi syai'in ad'afu minhu fi amrin nisa. Tidaklah manusia itu begitu lemah selain karena godaan wanita. Baik, kita lihat Ali Imran ayat 14. Dijadikan indah zuyyina linnas. Dijadikan indah hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al munqantarati minadz-dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah. Manusia itu cinta pada satu wanita. Kemudian yang kedua, cinta pada anak-anak. Kemudian yang ketiga, cinta pada harta-harta. Harta-hartanya apa? Lihat, dirinci di sini. Emas, perak, terus kuda, hewan ternak. Hewan ternak contohnya apa berarti? Ternak, hewan ternak. Kalau istilah hewan ternak, kalau an'am itu 3. Unta, sapi, kambing. Diulang. Unta, sapi, kambing. Ini yang dijadikan hewan kurban. Ini yang dijadikan hewan kurban. Kambing nanti untuk kurban 1 orang dan boleh bawa keluarga di situ dalam niatan. Sapi nanti boleh patungan berapa orang? 7 orang. Boleh juga setiap 1/7 itu bawa nama keluarga, asalkan 1 rumah. Yang ketiga apa tadi? Unta. Sebagian ulama katakan patungannya boleh 10 orang, namun yang tepat 7 orang. Ya, unta 7 orang juga. 3 ini disebut an'am, dijadikan hewan kurban. Nah, ada harta berupa hewan ternak, ada lagi berupa sawah ladang. Kalau yang punya emas perak, ini biasanya wong-wong sugih, mampu. Yang tadi emasnya itu bisa dipakai sampai kakinya juga. Ada yang emasnya itu bisa berlapis-lapis, kalau mau pergi jagong atau manten itu full di sini. Ini wis nganggo jilbab, emasnya di luar. Belum pernah lihat ya ibu-ibu ya. Ini emasnya di luar. Ini wis nganggo jilbab loh ini. Terus tambah lagi emas tuh 5 lapis. Sombong apa enggak itu? Oh enggak, itu enggak sombong kok. Cuma pamer aja. Gelangnya itu lapis-lapis. Semene iki lho. Gelang. Jadi kalau angkat gitu makan baksonya itu sulit sekali itu. Waduh, angkat kok ininya yang berat tangannya ini. Kanan kiri lagi. Belum kakinya. Cincinnya berlapis-lapis. Ya Allah, iki sugih tenan apa ora iki? Apa utang ini semuanya ini? Ibu-ibu senang emas sama perak? Jawab nih lho. Emas apa perak? Perak nggak mau. Ya Allah, memang mata dunia semua ini. Ya. Emas lebih senang kan? Lebih mencolok tadi. Orang lihat, wah itu emas. Nah ini emas lebih disukai. Terus apa lagi? Emas perak. Ada di situ harta kuda pilihan. Biasa para raja itu punya kuda. Yang ketiga hewan ternak, berarti para petani. Sekaligus juga tadi ada sawah ladang. Setiap orang itu suka dengan harta-harta ini. Namun sebelumnya disebutkan wanita dan juga anak-anak. Kalau tadi untuk emas perak cuma orang-orang tertentu saja disebutkan. Namun kalau wanita dan anak-anak bisa taklukkan semua orang.
Pedagangnya bisa takluk dengan wanita. Raja juga bisa takluk juga dengan wanita. Yang punya hewan ternak tadi juga bisa takluk juga dengan wanita. Sama juga yang punya sawah ladang tadi bisa takluk juga dengan seorang wanita. Betul atau tidak? Betul. Cuma gara-gara perempuan saja loh, coba lihat. Semuanya kalah, raja pun kalah, ditaklukkan oleh seorang wanita coba. Itu kenapa wanita disebutkan perhiasan dunia dan diurutkan dalam urutan nomor 1. Ya, laki-laki yang gagah sekalipun bisa takluk itu gara-gara perempuan. Ototnya itu besar, namun kalau perempuan sudah taklukan dia, takluk dia dengan perempuan itu. Cuma dengan kedipan mata juga bisa takluk itu. Satu kali kedip saja langsung yang tadi ototnya kekar, nggak ada apa-apanya. Cuma dengan perempuan saja. Luar biasa berarti wanita ya? Luar biasa. Betul nggak ibu-ibu? Suaminya juga bisa takluk kan dengan perempuan lain kan? Bisa. Inilah wanita itu disebutkan bahayanya. Maka kalau laki-laki tidak jaga pandangan, ya, matanya tadi lihat terus puaskan pandangannya tadi dengan wanita, wah sudah. Dia akan selalu bandingkan dengan istrinya di rumah. Wah, istri saya itu servisnya kurang bagus. Wah, malas dandan. Wah, tiap hari di rumah itu dimarahin terus. Wah, dimintain apa-apa. Wah, nggak bisa. Wah, kalau perempuan ini kok baik sekali dibandingkan dengan perempuan lain. Mau ibu-ibu kayak gitu? Hah? Terus kalau gitu ibu-ibu biar suaminya itu lekat di hati gimana, Bu? Hah? Apa ibu-ibu? Di servis yang bagus. Gimana bagusnya, Bu? Oke, orang tahu servis berarti ini ya. Payah. Gimana ibu-ibu? Dandan yang bagus di rumah. Wah, berarti orang tahu dandan. Iki pas jagung wae sing dandan. Kalau mau pergi jagung itu dandannya ya Allah kayak bidadari turun dari surga. Namun ketika di rumah ya Allah, saya kok lihat pocong yang ada dalam rumah. Bukan dandan cantik namun pakai apa? Biasanya apa? Masker ya, ibu-ibu ya. Masker untuk apa itu? Bu, biar kenceng apanya? Di rumah maskeran coba. Bu, sebelumnya gitu loh, sebelum ada suami, bukan pas ada suami balik lihat kanan, ya Allah. Saya kayak lihat di film hantu aja di samping kanan saya. Sebelumnya, bukan pas lagi ada suami toh, Bu. Betul nggak, Bapak? Bapak? Wah, karena suara ya aku kalah ya. Gitu. Balik tadi berarti wanita yang paling terdepan dalam perhiasan dunia. Maka hati-hati. Maka solusinya untuk ibu-ibu perbaiki diri di rumah. Jadi istri yang baik, jadi istri yang soleha. Juga kelakuan dengan suami diperbaiki, ya. Servisnya di rumah juga diperbaiki semuanya. Maka membuat suaminya itu tenang. Coba lihat lagi yang kedua. Ya, lihat lagi yang nomor 2. 2. Bani Israel hancur karena godaan wanita. Nah, lihat bangsa yang besar seperti Bani Israel, ya, itu hancur gara-gara wanita saja. Kita lihat hadisnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa'i." Waspadalah dengan dunia, begitu pula dengan godaan wanita, karena cobaan yang menimpa Bani Israel pertama kalinya adalah karena sebab godaan wanita. Hadis riwayat Muslim. Hati-hatilah dengan dunia, hati-hatilah dengan wanita, karena yang pertama kali cobaan yang menimpa Bani Israel itu adalah karena sebab godaan wanita. Padahal ini bangsa yang besar, takluk juga gara-gara perempuan. Ada kisah
Seorang laki-laki itu sampai murtad itu cuma gara-gara perempuan. Padahal sebelumnya dia itu seorang hafiz Quran. Kisah ini sudah lama sekali, ini bukan kisah zaman ini. Waktu itu dia naksir pada seorang wanita Nasrani. Tertarik pada seorang wanita Nasrani. Maka ketika itu wanita ini malah punya tawaran tinggi. Kamu mau dengan saya dengan catatan kamu harus pindah agama. Langsung ketika itu dia ikut si perempuan. Ketika mau nikah, pas malam pertama belum ngapa-ngapain, genteng rumah itu rusak, atap rumah itu rusak. Dia naik ke atap rumah, perbaiki rumah, akhirnya jatuh, mati. Belum dapat apa tadi? Malam pertama belum, tambah lagi apa? Murtad. Dunia nggak dapat, malam pertama nggak dapat, agama juga nggak selamat. Tadi takluk gara-gara siapa? Perempuan coba. Cuma gara-gara itu saja. Berarti wanita luar biasa ya. Ya, Pol luar biasa ya. Bisa taklukan coba. Seorang yang imannya itu kuat, akhirnya itu lepas imannya, kemudian rugi dunia dan akhirat. Cuma gara-gara itu. Terus yang ketiga. 3. Godaan wanita, godaan paling berat. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain godaan wanita. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Walaupun itu tidak ketemu langsung, wanita jadi godaan terbesar. Misalnya sekarang kan teknologinya canggih, cuma lewat WhatsApp. Apa tambah WhatsApp nih Mbah? Ya pokoknya kayak gitulah. Cuma lewat SMS atau WhatsApp coba dengan kata-katanya coba ya. Ada yang itu TTM apa Bu? Apa Bu? Alah kurang gaul ya ibu-ibu ini. Apa Bu? Teman tapi mesra. Karena itu teman lama, alumni sekolah yang sama, satu grup WhatsApp, panggilannya itu sayang-sayangan. Ada loh kayak gitu. Ibu nggak cemburu kalau lihat suami kayak gini? Dia panggil wanita yang bukan siapa-siapa dia panggil, sayang gimana sudah makan apa belum? Istrinya di rumah nggak pernah panggil kayak gitu. Istrinya karena gendut dia panggil endut, gimana endut? Kalau dengan yang lain luar biasa coba. Panggil sayang itu. Istrinya di rumah nggak pernah. Nah itu. Istrinya di rumah nggak pernah itu. Namun ini karena teman satu grup, dulu teman lama, wah panggilannya itu mau kemana sayang, masya Allah, coba lihat. Walaupun cuma panggilan main-main loh, ibu nggak cemburu kayak gini? Cemburu nggak Bu? Ingatkan suami, nggak boleh kayak gitu. Aturannya ada, kata-kata kayak gitu saja sudah ngundang fitnah yang besar sekali loh ibu-ibu. Ya, itu laki-lakinya itu luar biasa, dia tergoda luar biasa. Itu baru kata-kata, belum lagi nanti kalau ketemu langsung. Ya, walaupun itu cuma bercanda loh. Namun ada aturan. Maka kalau lihat suaminya kayak gitu, ingatkan, itu perempuan siapa? Saya ini istrimu. Ini loh kartu nikah, tunjukkan kartu nikah. Masih punya kan? Sudah. Suami harus sadar. Ada aturan. Nggak bisa sembarangan panggil sayang-sayang. Istrinya dipanggil apa tadi? Ya Allah. Nggak ada kata-kata mesra pada istri. Ya. Coba Nabi SAW panggil istrinya itu apa? Aisyah itu dipanggil panggilan sayangnya itu Humairah. Apa Humairah? Karena Aisyah itu kalau
kalau mukanya itu biasa memerah. Humairah itu artinya merah. Panggilan sayang kepada Aisyah. Ada seperti itu. Ya, maka panggilan itu berpengaruh. Masa kalau sudah lama sekali, wes pengantin lawas, jadi nggak ada kata-kata apa-apa sudah. Nggak ada lagi kata-kata mesra, cuma panggil aja biasa, cuma malah panggil-panggilan hina lagi, coba lihat. Itu kan ngejek sebenarnya. Bilang suami ganti ucapan juga, nggak boleh panggil seperti itu. Paham je ibu je? Panggil suami juga nggak kayak panggil suami juga dengan kata-kata yang baik. Suaminya mentang-mentang perutnya tambah buncit, dipanggil cit, ya ayo. Boten. Ya perutnya kayak gitu ya memang tambah umur, ya kurang olahraga, ya jangan dibalas lagi. Yang jelek jangan dibalas jelek. Oh dia panggil gitu saya balas lagi nih. Wah boten. Nggak boleh balas dendam. Ya panggil tetap dengan kata-kata yang baik. Terus yang keempat. 4. Perintah menundukkan pandangan bagi yang sering duduk di pinggir jalan. Nah ini kalau suaminya sering nongkrong di pos kamling kayak, ya lagi nongkrong pinggir jalan. Nah ini nih aturannya. Coba kita lihat. Langsung baca artinya dari Abu Sa'id. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, artinya janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Mereka bertanya, itu kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan karena itu menjadi majelis tempat kami bercengkrama. Beliau bersabda, jika kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu, maka tunaikanlah hak jalan tersebut. Mereka bertanya, apa hak jalan itu? Beliau menjawab, menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan di jalan, menjawab salam dan amar ma'ruf nahi mungkar. Taib, lihat. Iyyakum wal julusa ala turuqat. Hati-hati kalau duduk-duduk di pinggir jalan. Oh ya Rasulullah, kami harus duduk di jalan, kata para sahabat. Malah nabud. Kami harus duduk di jalan, di pinggiran itu memang ya kebiasaan kami seperti itu. Nongkrong di pinggir jalan. Kemudian Nabi SAW ingatkan, jika memang kamu harus duduk di pinggir jalan seperti itu, nongkrong di situ, kata Nabi SAW, ghaddul basar. Tundukkan pandangan, matanya enggak jelalatan. Wakaful adza, jangan ganggu orang yang lewat di situ. Enggak dipalak. Enggak diganggu. Ya, kalau bapak-bapak itu atau anak-anak muda kalau lihat cewek cantik, ibu cantik itu lewat, sweet. Ya, ini biasanya seng nom-nom ini loh. Enggak, itu ganggu orang namanya. Yang ketiga, waraddul salam. Kalau ada yang mengucapkan salam, kita balas ucapan salam tadi. Ada yang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dibalas. Maka ada yang mengucapkan salam, kita balas. Kemudian wa amrun bil ma'rufi wa nahyun anil munkari. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, memerintahkan kepada kebaikan-kebaikan, ngajak pada yang baik, larang dari kemungkaran. Itu bagi yang duduk-duduk di pinggir jalan. Apa di sini kaitannya dengan pembahasan kita? Disuruh yang duduk di pinggir jalan itu tundukkan pandangan. Karena ada yang pakai baju bebas. Maka laki-laki yang duduk di pinggir jalan lihat, oh ini nggak pantas saya lihat, palingkan pandangan, nggak lihat wanita semacam itu terus. Sama juga kalau ini di pinggir jalan, sama juga kalau zaman ini sudah ada HP. Jangan sampai suami itu nyimpan foto-foto cewek cantik di album fotonya yang ada di HP. Wah ini koleksi ini. Coba ibu periksa HP suami, ada nggak? Ada nggak kayak gitu? Wadah. Ada yang punya kayak gitu, simpan, dia lihat, bandingkan dengan foto istrinya. Wah istriku kok ireng ya, iki putih.
kulitnya halus, bandingkan dia itu. Simpan foto-foto cantik tadi. Larang suami itu nggak boleh loh mas disimpan kayak gitu. Saya ini tetap istrimu, tetap harus istimewa, nggak boleh simpan seperti itu di HP. Kemudian lagi yang kelima, zina mata. 5. Zina mata, waspadalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Langsung artinya, setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina, dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan adalah dengan berbicara, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh, zina kaki adalah dengan melangkah, zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. taib. Mata bisa berzina dengan melihat. Kedua telinga juga dengan mendengar. Lisan juga dengan berbicara. Tangannya bisa dengan menyentuh lawan jenis yang gak halal. Kaki juga dengan melangkah menuju perbuatan zina. Sampai hati yang punya keinginan dan berangan-angan untuk berzina. Anggota-anggota ini bisa. Maka peluang untuk berzina tadi dicegah. Maka dalam Islam misalnya pergaulan laki-laki perempuan itu diatur. Ketika sholat, laki-laki shaf yang paling depan itu yang paling bagus. Ibu-ibu itu shaf yang di belakang. Diatur. Ketika Rasulullah SAW itu hidup, para sahabat wanita pergi ke masjid. Boleh mereka itu pergi ke masjid. Namun wanita itu disuruh keluar lebih dahulu dari masjid daripada laki-laki. Dikatakan bahwa kenapa perempuan keluar lebih dulu? Biar tidak bersinggungan dengan laki-laki. Tidak ketemu dengan laki-laki. Diatur seperti itu. Sampai dalam sholat pun suara itu diatur. Kalau imam itu salah, rakaatnya misalnya lebih, sholat ngasar kok jadi 5 rakaat. Untuk ingatkan imam, laki-laki ucapkan apa? Subhanallah. Ibu-ibu, apa yang dilakukan? Nepuk punggung, telapak tangan. Bukan tepuk tangan. Kalau tepuk tangan gini. Namun punggung, telapak tangan gini. Kalau gini main-main, ini supporter volley. Gini. Kalau ibu-ibu kompak kan kedengaran itu sama imam. Oh, rokaatnya paling lebih ini imam. Imam sadar. Kenapa perempuan kok nggak ucapkan subhanallah? Karena nanti laki-laki bisa tergoda. Coba ibu coba subhanallah coba. Oh ini ada yang ayu, ini paling gurih. Padahal ini sepuh, ya. Sudah pikirannya macam-macam. Kok tadi ada suaranya yang beda ya ini ya. Itu paling ayu itu. Padahal simbah-simbah loh tadi. Suaranya masih khas. Ya. Dari suara saja sampai diatur. Berarti memang pergaulan antara laki-laki dan perempuan sudah diatur dalam agama Islam. Terus yang keenam. 6. Jangan teruskan pandangan yang tidak disengaja. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan yang tidak disengaja. Maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku. Nah, kalau lihat suami itu lihat perempuan lain, suruh suami palingkan pandangan. Pandangan pertama itu begitu menggoda. Setelah itu terserah Anda. Ada kelanjutannya. Dari mata itu turun ke hati, dibawa ke hati terus.
terus dibawa kemana-mana. Terus di bawahnya lagi. Kenapa dalam ayat didahulukan perintah menundukkan pandangan, barulah perintah menjaga kemaluan? Karena awalnya dari memandang dahulu, barulah terjadi kerusakan lainnya sampai kemaluan yang membenarkannya. Jadi awalnya dari memandang dulu, baru kemudian teruskan lagi, syahwatnya bangkit, akhirnya sampai kemaluannya yang membenarkannya dengan zina. Awalnya dari memandang. Terus tadi dalam ayat disebutkan menjaga kemaluan. Apa yang dimaksud? Lihat bahasan berikutnya. Tentu menjaga kemaluan. 1. Menjaga kemaluan dari zina dan liwat atau hubungan seks sesama jenis. Nah, pengertian pertama yang dimaksud menjaga kemaluan itu adalah menjaga kemaluan dari zina. Berarti kalau disuruh jaga kemaluan artinya tidak boleh zina, tidak boleh selingkuh. Termasuk juga di sini liwat. Liwat itu hubungan sesama jenis. Lanang senangi karo lanang. Ada enggak? Wadah. Itu namanya kalau dalam istilah syariat namanya liwat. Kenapa disebut liwat? Dibawa ke istilahnya kaum Nabi Lut. Karena liwat itu pertama terjadi itu ketika masa Nabi Lut alaihissalam. Kaumnya itu melakukan liwat. Maka dihujani batu dari langit, mereka diangkat ke langit, kemudian dibuat buminya terbalik. Hukumannya seperti itu bagi pelaku liwat dahulu, hubungan sama jenis. Nah, ini termasuk yang pertama yang disuruh jaga. Yang kedua, menjaga diri dari melakukan onani seperti yang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang rusak. Onani adalah mengeluarkan onani dengan cara paksa. Nah, itu dicoret, mengeluarkan mani dengan cara paksa. Bukan mengeluarkan onani lagi, mengeluarkan mani dengan cara paksa. Artinya di sini anak-anak muda saat ini karena syahwatnya tidak bisa terjaga, dia keluarkan maninya dengan paksa. Padahal yang Nabi SAW itu perintahkan kalau tidak mampu menikah, maka disuruh banyak-banyak puasa sunnah. Disuruh apa? Banyak-banyak puasa sunnah. Terus yang ketiga. 3. Menjaga aurat dari dipandang orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kau miliki. Maksud menjaga kemaluan, jaga aurat. Jangan sampai aurat ibu-ibu dilihat oleh orang lain. Walaupun untuk urusan sepele di luar rumah lagi jemur pakaian, cuma nutup kepalanya pakai handuk, terus keluar. Wadah loh ibu-ibu kayak gitu loh. Ya. Ada bakul sayur yang lewat depan rumah karena buru-buru nggak sempat pakai jilbab, yang ada cuma handuknya dilingkar di kepala, dikira cuma menutup aurat, cuma nutup rambut saja, padahal harus lebih sempurna daripada itu. Disuruh jaga aurat seperti kita diperintahkan, para wanita diperintahkan pakai jilbab. Berarti siapa saja yang memakai jilbab dengan sempurna dan dia memperhatikan keadaan, maka itu yang disebut menjaga kemaluan. Yang keempat. 4. Menjaga kemaluan dari disentuh yang lain. Nah, itu pengertian yang keempat. Kemudian yang terakhir, jangan menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Dibaca. Jangan menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Yang dimaksud dengan ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Menurut riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dimaksud adalah cuma boleh menampakkan pakaian. Artinya ibu cuma boleh menampakkan pakaian dan itu yang dianggap sebagai perhiasan. Maka perhiasan-perhiasannya itu ditutup dengan pakaian tadi. Di bawahnya lagi. Tentang tafsiran ayat ini, para ulama berbeda pandangan. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang boleh ditampakkan adalah pakaian saja. Pendapat kedua, yang dimaksud perhiasan wanita adalah celak dan henna, serta perhiasan semisal itu.
Pendapat ketiga, yang boleh ditampakkan adalah wajah dan telapak tangan. Nah, sekarang kita bahas apa yang boleh ditampakkan. Ada yang dibahas oleh para ulama yang boleh ditampakkan cuma pakaian. Ini bagi ulama yang sampai menyatakan muka pun itu tidak boleh nampak, ditutup. Ini seperti pendapat dalam mazhab Hambali. Pendapat yang kedua, disebut perhiasan. Perhiasan itu seperti tampilan-tampilan cantik. Ibu-ibu tahu henna? Apa, Bu? Ya kayak India gitu ya. Nah, apa itu maksudnya? Ini dicat ya, dicoret-coret tangannya, ya, dengan hiasan-hiasan bunga. Nah, itu biasanya yang lagi nikah itu pakai ini. Ini cuma untuk ditampakkan pada suami. Sama juga di sini untuk celak. Yang dimaksud ini apa ini? Kayak gimana itu ya? Mata. Apa ibu? Dipakai di mana itu? Di alis sini kelihatan air ya tapi ibu. Ya, maka itu cuma dipakai di rumah, jadi tampil cantik untuk siapa? Suami. Gitu ibu-ibu. Jadi di rumah itu harus lebih spesial. Ibu-ibu di rumah spesial apa ora ya iki ya? Kalau di masa silam itu, ini pernah saya ceritakan ini dulu. Ada cerita para sahabat wanita malam harinya mereka itu dandan cantik untuk suami. Datang subuh dihapus karena mau sholat. Dandanannya tadi dihapus. Bar sholat subuh dandan meneh. Terus sampai datang siang, pengen sholat zuhur dihapus lagi. Bar sholat zuhur dandan meneh. Masya Allah. Wah, kalau kayak gitu saya betah di rumah ini. Itu yang terjadi di masa para sahabat. Dan ketika diceritakan seperti ini, dinyatakan bahwasannya para sahabat wanita dulu tidak pernah merasa berat untuk dandan seperti itu. Paham ibu-ibu? Nah, di rumah mudah-mudahanlah jadi wanita yang lebih baik untuk suami. Allahumma amin. Nanti kalau kurang uang jajannya untuk beli makeup, minta pada suami gitu. Monggo selanjutnya ada pertanyaan, disilakan. Ada yang mau nanya langsung? Konten sambil nunggu yang lewat kertas. Ada yang bertanya langsung? Konten Bu? Nggak ada, lewat kertas berarti ya. Ustadz, adakah dalil yang mengatakan kalau banyak sholawat itu banyak rezeki? Bagaimana sholawat menurut tuntunan Nabi? Sholawat yang paling ringkas adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat yang paling bagus itu seperti sholawat yang kita baca ketika tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini sholawat yang paling afdol karena langsung Nabi SAW yang ajarkan. Tidak ada sholawat yang mengalahkan sholawat ini. Walaupun dengan pujian-pujian selawat-selawat saat ini, selawat ini yang paling afdol yang ibu-ibu baca saat sholat. Ditanya di sini apakah sholawat itu kalau kita baca
kita banyak baca sholawat, banyak rezeki? Belum tentu. Rezeki itu bukan karena sholawat tadi. Dan tidak ada dalil khusus yang menyatakan banyak sholawat kemudian rezeki itu datang. Atau ada yang mengatakan kalau banyak sholawat permintaanmu apapun langsung dipenuhi. Kamu misalnya datang ke toko baju, terus baca sholawat pada baju tadi, nanti insya Allah dapat baju itu. Enggak. Kalau kayak gini gampang sekali, nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, banyak-banyak mimpi aja. Wah, saya mau beli emas ini, saya baca sholawat saja depan emas ini, mudah-mudahan minggu depan dapat emas itu. Wah, itu banyak mimpi. Dan seperti ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang benar sholawat saja punya keutamaan khusus. Kita makin dekat dengan Nabi SAW nanti pada hari kiamat, kita juga mudah mendapatkan syafaat dari Nabi SAW kalau kita itu banyak sholawat dan banyak keutamaan lainnya. Mohon dalil bila tidak boleh sentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Dalilnya itu adalah tadi ayat yang sudah kita bahas, disuruh menjaga kemaluan. Wa yahfazna furujahun. Menjaga kemaluan yang dimaksud diantaranya adalah tidak lakukan perantara menuju zina. Apa bentuknya? Tadi nyentuh lawan jenis. Lalu ditanya lagi dalilnya, ada lagi dari hadis Nabi SAW. Nabi SAW itu katakan lebih baik kamu itu ditusuk dengan jarum dari besi pada hari kiamat nanti daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal untukmu. Maka ada aturan untuk pergaulan lawan jenis, termasuk juga untuk bersalaman. Terus pertanyaan berikutnya, seorang perempuan sudah wudhu, kemudian tidak sengaja bersentuhan tangan dengan lawan jenis, wudhunya batal atau tidak? Batal atau tidak ibu-ibu? Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, seperti yang ibu-ibu yakini, menyentuh lawan jenis itu membatalkan wudhu. Apa dalilnya? Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6, aula mastumun nisa, atau bersentuhan dengan lawan jenis. Menurut salah satu tafsiran, maksudnya itu adalah bersentuhan dengan lawan jenis. Itu membatalkan wudhu, karena sedang membicarakan tentang membatalkan wudhu. Pendapat kedua yang menyatakan menyentuh lawan jenis membatalkan wudhu kalau dengan syahwat. Kalau tanpa syahwat, tanpa nafsu tidak batal. Ada pendapat lagi yang ketiga yang menyatakan menyentuh lawan jenis tidak membatalkan wudhu sama sekali. Apa dalilnya? Pernah Nabi SAW ketika sholat malam, Aisyah lagi tidur di sampingnya. Ketika Nabi SAW itu sujud, ketika itu beliau itu membaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Lantas kakinya disentuh oleh Aisyah saat Nabi SAW itu sujud, dan Nabi SAW tetap melanjutkan sholat, tidak membatalkan sholatnya dan tidak merasa wudhunya itu batal. Dari dalil ini sebagian ulama berpendapat menyentuh lawan jenis tidak membatalkan wudhu. Mana pendapat yang paling kuat? Wallahu a'lam. Insyaallah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini pendapat yang terakhir, yang menyatakan menyentuh lawan jenis tidak membatalkan wudhu.
Namun kalau bersentuhannya dengan sengaja dengan lawan jenis berdosa berdasarkan hadis tadi yang kita bahas, lebih baik ditusuk dengan jarum dari besi daripada menyentuh wanita yang tidak halal. Bagaimana tadi mana tadi ya? Enggak. Sudah. Hukumnya berjabat tangan dengan lawan jenis yang sudah sepuh. Sudah sepuh, masih ayu nggak sepuh itu? Hah? Tergantung. Ya, kalau dengan yang laki-laki atau pokoknya dengan yang sepuh, sebagian ulama masih bolehkan karena sudah tidak punya nafsu lagi. Bagaimana caranya menghindari berjabat tangan dengan lawan jenis di masyarakat? Tunjukkan tangan saja, tanda kita tidak mau salaman. Ya, insya Allah kalau sudah ngaji nanti paham. Kepala keluarga berniat kurban untuk keluarganya. Apakah semua anggota keluarga disunahkan tidak memotong kuku dan rambut? Apa hanya kepala keluarga saja? Pertama, bagi yang ingin berkurban. Bagi yang ingin berkurban. Ini tinggal beberapa hari lagi masuk Zulhijjah, masuk bulan besar. Ini sudah tanggal 22. 22 Zulkaidah. Bagi yang ingin berkurban, ketika masuk awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah, maka kata Nabi SAW tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong apa? Kuku. Rambut gak boleh dipotong, rambut apapun gak boleh dipotong, kuku juga tidak boleh dipotong. Ini berlaku untuk siapa? Berlaku cuma untuk kepala keluarga yang punya uang yang dia gunakan untuk berkurban. Maka sejak tanggal 1 sampai nanti kurbannya disembelih, tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut. Gimana kalau dilakukan? Kurbannya tetap sah. Ya, kurbannya tetap sah. Namun pokoknya ini dijaga, jangan sampai dilakukan. Apakah anggota keluarga juga nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut? Jawabannya tetap masih boleh. Yang dilarang cuma kepala keluarga. Anaknya masih boleh potong kuku, potong rambut. Istrinya juga masih boleh potong kuku, potong rambut. Satu keluarga mempunyai warisan sebidang tanah dan rumah. Apakah sebidang tanah dan rumah itu bisa dijual untuk dibagi anak-anaknya? Bagaimana hukumnya? Boleh seperti itu kalau memang sudah dapat hak waris. Kalau suami sudah ikut kurban, istri mempunyai rizki dan pengen berkurban lagi. Kalau istri punya uang lagi dan mampu untuk berkurban, silahkan untuk berkurban. Berarti nanti ada 2 kurban. Bagaimana hukum Islam bagi perempuan yang menggemari orang lawan jenis yang ia kagumi, ngefans sama laki-laki misalnya? Yang jelas jangan sampai simpan-simpan fotonya untuk dilihat-lihat terus. Bahaya. Kalau bersentuhan dengan menantu setelah wudhu batal atau tidak? Sentuhan dengan yang mahram tidak batal. Menantu mahram apa bukan? Mahram, karena sudah nikah dengan anak ibu, maka jadi mahram. Disentuh dengan oleh mantunya nggak masalah. Apakah pas haid wanita tidak boleh keramas dan potong kuku? Boleh saja. Keramas boleh, potong kuku juga boleh. Dan gak disuruh kalau ada rambut yang rontok misalnya pas lagi masa haid, nanti ketika mandi besar rambut tadi diambil lagi. Gak ada tuntunan kayak gitu. Biasanya dia punya keyakinan kayak gitu loh. Pas di sisi rambutnya ada yang rontok, dikumpulkan dulu. Wah, nanti kalau mandi besar dimandikan berbarengan. Nggak ada tuntunannya kayak gitu, Bu. Nggak usah memberat-beratkan diri. Potong kuku juga masih boleh. Nggak ada masalah.
Ya, beberapa keyakinan di masyarakat kita itu kadang itu masalah. Contoh misalnya, ibu istrinya lagi hamil, biasanya suaminya nggak boleh ngapain? Nggak boleh apa? Apa itu? Mancing ikan nggak boleh. Kenapa? Ada keyakinan khusus lagi. Ya Allah, sengsara sekali suaminya itu. Mancing saja nggak boleh, pas istrinya hamil boleh. Ada lagi nggak boleh motong apa? Motong ayam boleh. Nggak ada hubungannya, Bu. Nggak akan kena musibah, nggak akan kena kualat, itu nggak ada hubungannya. Sama seperti tadi itu loh. Nggak ada kaitannya. Ibu lagi haid itu nggak ada kaitannya dengan suami, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Cuma satu saja, suami nggak boleh pada ibu, nggak boleh menyetubuhi ibu. Itu aja. Kaitannya mau lain, dia mau jalan-jalan nggak boleh, boleh-boleh saja. Mau mancing juga masih boleh, motong ayam juga masih boleh, motong kurban juga masih boleh. Ya, itu cuma mitos-mitos saja yang tidak ada dasarnya. Paham ya? Nah, ya, baik, itu saja kita cukupkan. Mugi-mugi bawa berkah bagi semua, dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus berada dalam majelis ilmu, istiqomah untuk beramal soleh, dan kita diberikan husnul khotimah. Kita tutup, kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.